Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep tiba di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Proses identifikasi langsung dilakukan oleh tim DVI Bitokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah perempuan kru pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, perbatasan Kabupaten Maros dan Pangkep kini telah tiba di posko posmortem DVI Bitokes Polda Sulawesi Selatan. Jenazah tiba di area posmortem DVI Bitokes Polda Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Jenazah kemudian langsung dimasukkan ke ruang jenazah untuk menjalani tahapan pemeriksaan dan identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sebelumnya jenazah korban berhasil ditemukan setelah tim SAR melakukan 4 hari pencarian. Pencarian korban sendiri sempat terkendala cuaca buruk. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis, di mana petugas harus membawa jenazah dengan berjalan kaki lantaran beratnya medan evakuasi yang harus dilalui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, A-News melaporkan. Pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan melibatkan belasan warga lokal pencari madu hutan. Hal ini untuk mempercepat pencarian korban yang berada di medan ekstrim. Ambil posisi. Ambil posisi. Kendor. Kendor, mana izin, kendor. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian dan evakuasi korban pada hari keempat di kawasan Gunung Bulu Saraung. Fokus pencarian masih dilakukan di wilayah jurang serta lereng curam. Operasi kali ini melibatkan belasan warga lokal yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari madu hutan. Mereka dilibatkan karena dinilai sangat memahami karakter medan pegunungan, termasuk jalur-jalur terjal dan jurang curam yang sulit dijangkau oleh personel SAR. Untuk menjamin keselamatan seluruh personel, tim SAR menyiapkan berbagai kebutuhan logistik dan perlengkapan khusus untuk kemungkinan bermalam di puncak gunung. Korban kedua masih di lereng. Kalau yang pertama, Pak? Yang pertama sedang dalam kita usahakan untuk bisa turun. Warga lokalnya kita libatkan karena mereka ini kan pencari madu yang naik di sekitar ini, yang sudah lebih mengetahui medan-medannya. Nah itu yang sangat membantu. Baru saya mau naik. Berapa orang ini? 16 bergesing. Dibagi-bagi. Tidak sampai di puncak dibawanya. Oh di lerengnya Pak. Iya, di lereng. Proses evakuasi korban dari dasar jurang telah dilakukan menggunakan teknik tali rappelling. Kondisi medan yang sangat sulit serta pandangan terbatas akibat kabut tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi menuju jalur pendakian di area puncak gunung. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Tim gabungan menemukan 2 korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berjalan dramatis karena korban ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Evakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung berjalan dramatis. Tim SAR gabungan mengangkat jasad korban dengan tali dari kedalaman 500 meter di bawah tebing curam. Meski terkendala cuaca ekstrim dan kabut yang tebal, tim berupaya maksimal mengevakuasi korban dengan bergotong royong. Berdasarkan informasi awal, korban kedua berjenis kelamin perempuan, sedangkan korban pertama yang ditemukan sebelumnya berjenis kelamin laki-laki. Korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. 500 meter dari puncak. Ini korban kedua ya Pak ya? Korban kedua Pak ya? Iya. Jenis kelamin Pak, kemarin kan laki-laki Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis.
Sementara itu, sulitnya medan dan kondisi cuaca dalam operasi pencarian membuat beberapa personil mengalami kelelahan. Bahkan, satu orang personil harus digendong oleh rekan timnya karena kelelahan dan pingsan usai turun dari puncak Gunung Bulu Saraung. Ia langsung dibawa ke puskesmas tidak jauh dari posko gabungan untuk mendapatkan perawatan oleh tim medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Harapan keluarga Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan kembali menguat. Tim SAR menemukan handphone milik co-pilot Farhan di kawasan hutan Kabupaten Pangkajane dan Kepulauan. Handphone Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan terhubung dengan smartwatch dan menunjukkan adanya aktivitas fisik yang signifikan pasca kejadian. Notifikasi jumlah langkah di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR masih hidup. Data pergerakan ini memberikan harapan baru bagi keluarga di tengah penantian panjang dan meminta agar proses pencarian serta evakuasi dilakukan secara maksimal. Pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sementara tim SAR gabungan terus melakukan pencarian para korban di 4 sektor, mulai dari puncak gunung hingga lereng arah Kabupaten Maros. Kondisi cuaca di lokasi pencarian yang tidak menentu dan medan yang terjal menjadi tantangan bagi tim SAR gabungan. Ada iPhone yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah. Itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut, Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam dan cuaca. Hingga kini tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dan terus berupaya mengevakuasi bangkai pesawat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Selasa malam ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir mencapai hingga 1,5 meter. Meski berangsur surut, 17 desa di 6 kecamatan masih terdampak. Memasuki hari ketiga, banjir setinggi 1,5 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Pada Selasa malam, data menunjukkan banjir yang sebelumnya merendam 12 kecamatan di 29 desa kini berangsur surut. Saat ini tercatat tinggal 6 kecamatan dengan 17 desa yang masih terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar dengan ketinggian air masih mencapai hingga 1,5 meter. Di dusun ini, 667 rumah terendam dan 2.562 jiwa masih mengungsi. Distribusi bantuan logistik dan kebutuhan dasar terus dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG melaporkan kembali terbentuknya bibit siklon tropis. Hal ini mengakibatkan cuaca ekstrim masih mengintai di wilayah selatan Indonesia. BMKG pun memperingatkan potensi cuaca ekstrim yang masih mengintai sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan pada periode seminggu ke depan mulai dari 20 hingga 26 Januari. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas lebat masih akan mengguyur sejumlah daerah termasuk Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Timur.